wabarakatuh. Suara saya sebelumnya ini kedengaran di teman-teman atau belum? Saya kedengaran. Entah kalau teman-teman yang lain. Oh iya, baik, kita mulai. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman sehat semua. Puji syukur kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam bincang buku ini meskipun dengan menggunakan media virtual. Semoga ini tidak menyurutkan semangat kita untuk saling berbagi ilmu yang dimiliki serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sang suri tauladan, sang rausyan fikir atau pemikir yang tercerahkan, kalau dalam istilah yang disebutkan dalam buku ini, dan sang tokoh revolusioner sejati umat manusia. Ya, jadi alhamdulillah saya pribadi berkesempatan untuk mencoba menjadi pemantik buku ini yang sebenarnya sebelumnya saya tidak begitu yakin dapat menjabarkan sebaik dengan apa yang dikandung dalam buku ini, sebab menyadari kekurangan saya pribadi serta takut apabila terjadi distorsi pemahaman yang begitu jauh baik dalam yang ada dalam buku ini, dan secara khusus kepada penyerapan saya pribadi terhadap pemikiran tokoh Ali Syariati. Semoga Allah memberikan saya hidayah dan ridhonya untuk menyampaikan kepada teman-teman dengan sebaik-baiknya penyampaian. Jadi buku yang berjudul Ali Syariati ini, dari revolusi diri ke revolusi sosial, yang dituliskan oleh Kak Asran Salam. Sebelumnya buku ini dicetak pertama kali pada tahun 2016. Kemudian dicetak kembali pada tahun 2020 kemarin. Yang pertama-tama, menurut saya penting kiranya bagi saya untuk menyampaikan semangat penulis dalam menerbitkan buku ini adalah karena ikhtiarnya untuk mencoba menghidupkan kembali gagasan Ali Syariati sebagai diskursus di kalangan intelektual maupun masyarakat umum. Karena baginya, pikiran-pikiran Ali Syariati masih dan akan terus relevan dengan tantangan zaman, apatah lagi dalam konteks keberagamaan kita di Indonesia. Jadi di samping itu, saya pribadi juga memandang penting untuk mengajak teman-teman mengenali Ali Syariati, baik sebagai sosok maupun dari pemikiran-pemikirannya, mengingat bahwa adanya spirit dari teman-teman untuk berupaya membangun gerakan untuk perubahan baik dalam tataran dalam kampus maupun di luar kampus. Juga mengingat bahwa komitmen himpunan mahasiswa Islam secara khusus sebagai organisasi perjuangan berbasis nilai keislaman dan keindonesiaan. Jadi mungkin itu yang menjadi urgen menurut saya, kenapa kemudian memilih untuk membincangkan buku ini bersama dengan teman-teman, karena spirit itu tadi yang mudah-mudahan punya manfaat untuk teman-teman setelah melalui forum ini, dan juga mungkin ada dari teman-teman yang sudah membaca buku ini, nanti kemudian kita sama-sama bisa saling berbagi pemahaman apa yang kemudian kita dapatkan. Lanjut kembali bahwa buku ini secara khusus Ali Syariati, mungkin saja walaupun bagi beberapa orang atau banyak orang di Indonesia, sosok Ali Syariati jikalau dilihat dari latar belakang mazhab yang diikutinya, merupakan mazhab yang banyak mendapatkan pandangan diskriminatif dan kontroversi, khususnya di negara kita di Indonesia. Tetapi menurut saya penting untuk melihat secara objektif dan terbuka pemikiran yang disuguhkan oleh Ali Syariati sebelum kita melihat apa latar belakang yang dianutnya. Tentunya ini adalah ikhtiar yang berguna banyak untuk kita semua, khususnya di kalangan intelektual, seperti ungkapan yang sering kita dengar. Saya yakin teman-teman dan kita semua sering dengar ini dari khususnya di kampus. Dengarkan apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Jadi mungkin dengan itu kita bisa menerima dan mulai menjelajahi bagaimana atlas gagasan Ali Syariati tanpa melihat bagaimana kontroversi mazhab yang dianutnya secara khusus. Jadi itu mungkin yang menjadi penting untuk saya sampaikan, karena kita tidak bisa menepis bahwa
kontroversi mazhab ataupun kontroversi kelompok-kelompok di Indonesia itu masih dalam perbincangan. Walaupun sebenarnya perbedaan mazhab bukanlah sebuah hal yang mesti kita jadikan perpecahan, melainkan kalau kata Gus Dur adalah anugerah yang mesti kita syukuri. Jadi mungkin itu sebagai pembuka. Buku ini juga merupakan buku pengantar dalam menjelajahi atlas gagasan penting Ali Syariati, sehingga buku ini dapat menjadi pemantik bagi teman-teman, bagi pembaca untuk mendalami lebih dalam lagi pemikiran Ali Syariati, diharapkan nanti melalui karya-karya langsungnya. Karena memang buku ini saya melihat dari sumber-sumber yang dirangkum itu memang berasal dari beberapa karya-karya langsung Syariati, misalnya yang berjudul Ummah dan Imamah, tugas cendekiawan Muslim dan sebagainya. Gitu. Jadi itu tadi buku ini adalah buku yang dapat memantik teman-teman sebagai pengantar untuk menjelajahi atlas gagasan Ali Syariati. Gitu. Jadi secara khusus terdapat 6 bab pembahasan dalam buku ini. Yang pertama mengulas tentang biografi singkat bagaimana sosok Ali Syariati, bagaimana kondisi sosiokultural yang membentuk karakter-karakter dirinya pada saat ia masih kecil, tumbuh menjadi remaja, hingga ia dewasa, kemudian menjemput akhir hayatnya. Ali Syariati dalam buku ini dijelaskan bahwa diulas sejatinya ia lahir dan tumbuh dewasa dari keluarga yang sangat sederhana. Semenjak kecil ia dibekali pengertian moralitas dan etika bahwa dengan itu bisa mengangkat kehormatan sosialnya. Ini menarik bahwa kedua orang tuanya tidak mengajari Ali Syariati bahwa yang mampu mengangkat derajat sosialnya adalah uang. Mungkin ini menarik bagi saya pribadi dan teman-teman juga, karena betapapun kita sebagai manusia biasa seringkali, bahkan mungkin ini memang menjadi pandangan yang umum, bahwa uang adalah satu-satunya faktor yang dapat mengangkat kehormatan sosial kita. Tetapi dalam buku ini saya mendapatkan bahwa bagaimana pembentukan karakter Ali Syariati dari keluarganya, itu diajarkan bahwa yang mampu mengangkat derajat dan kehormatannya adalah etika dan moralitas, bukan melalui banyaknya uang yang kita miliki. Begitu kurang lebih gambaran tentang kondisi keluarga Ali Syariati. Di buku ini pula diulas bagaimana sosok ayah Ali Syariati yang banyak mempengaruhi dimensi-dimensi batin Ali Syariati secara khusus, karena dari ayahnya lah Ali Syariati belajar bagaimana seni berpikir, bagaimana bertemu dengan buku-buku melalui perpustakaan pribadi milik ayahnya. Dan dalam buku ini juga dikatakan bahwa ayah Syariati merupakan orang yang mampu berperan sebagai orang tua sekaligus sebagai guru dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Maksudnya katanya ayahnya mampu membimbing Syariati secara intelektual dan spiritual, yang peran ini sepertinya bagi ini kalangan guru secara umum mungkin tidak semuanya mampu untuk ini menjalankan amanah seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu kondisi keluarga Syariati. Setelah itu diulas pula juga bagaimana Syariati ketika masuk di bangku kuliah dan banyak terlibat dengan gerakan-gerakan politik, perlawanan terhadap pemerintahan Iran pada saat itu. Kemudian ia hijrah ke Paris, bertemu dengan banyak pemikiran-pemikiran yang sebelumnya ia bertemu dengan pemikiran Timur. Di Paris ia kemudian banyak bertemu dengan pemikiran-pemikiran Barat. Misalnya seperti Marxisme dan kapitalisme, yang menurut Syariati dalam buku ini, setelah ia kemudian mencoba untuk mendalami pemikiran-pemikiran Barat itu, ia kemudian kritik kembali. Itu yang menarik dari keterbukaan pemikiran Ali Syariati menurut saya secara pribadi setelah membaca buku-buku ini melalui penjelasan atau pengulasan biografi singkatnya.
Jadi singkatnya, kehidupan syariati penuh dengan dinamika pemikiran, penuh dengan perlawanan, dan penuh dengan hidup yang bagaimana dihibahkan untuk pengorbanan. Saya kira mungkin kita sering mendengar ungkapan atau kutipan yang mengutip kalimat-kalimat atau ungkapan Ali Syariati di bukunya yang berjudul kalau tidak salah Doa Tangisan dan Perlawanan. Itu menurut saya sangat menggambarkan bagaimana Syariati adalah manusia yang menghibahkan betul-betul dirinya, bukan hanya sebagai individu, bukan hanya sebagai kaum intelektual, tapi bagaimana ia mampu terjun ke masyarakat dan membangun masyarakat yang notabene-nya merupakan masyarakat pada saat itu adalah masyarakat yang berada dalam pemerintahan rezim yang sangat begitu menindas. Kalau dalam buku ini disampaikan seperti itu. Jadi kurang lebih begitu biografi singkat yang digambarkan. Tentunya tidak sesederhana apa yang saya sampaikan, tetapi setidaknya mungkin itu bisa menjadi gambaran kasar untuk teman-teman nanti, atau ada juga dari teman-teman yang telah membaca buku ini, ataupun nanti teman-teman baca sendiri melalui bukunya secara langsung. Jadi itu yang pertama diulas dalam buku ini mengenai biografi singkat untuk memahami bagaimana kondisi sosio-kultural yang membentuk karakter Ali Syariati. Jadi di bab kedua Kak Asran Salam memberikan judul Tuhan dan Pembebasan. Jadi bagian ini mengulas tentang aspek ketuhanan dan bagaimana implikasinya terhadap kondisi sosial. Nah, dalam ajaran Islam dikenal sama-sama kita kenal bahwa keyakinan kepada Tuhan itu dikenal dengan istilah dengan tauhid. Nah, menurut Murtada Mutahari, tauhid ini ada dua macam. Tauhid teoritis yang pertama dan tauhid praktis yang kedua. Tauhid teoritis adalah bagaimana mengetahui Tuhan dalam berpikir, memandang Allah sebagai yang esa dalam zatnya, yang esa dalam sifatnya, dan yang esa dalam tindakannya. Nah, tauhid yang kedua adalah tauhid praktis. Nah, tauhid praktis ini adalah tauhid ibadah, yaitu tauhid teoritis yang dirasakan dan diaplikasikan. Dalam hal pemaknaan tauhid, bagi Syariati, tauhid tidak hanya sekedar persoalan konsepsi teoritis, melainkan ia perlu menjadi cara pandang atau pandangan dunia dan bermetamorfosis menjadi ideologi yang membebaskan manusia. Dalam pemaknaan Ali Syariati, tauhid merupakan pandangan hidup tentang kesatuan universal, kesatuan antara Allah, alam, dan manusia. Dengan demikian, tauhid harus ditafsirkan sebagai kesatuan antara alam dengan meta alam, antara alam dan manusia, antara manusia dengan manusia, dan antara Allah dengan dunia dan dengan manusia, yang kesemuanya ini dalam wujud tauhid merupakan suatu sistem total yang harmonis. Jadi sebuah ideologi tentunya berangkat dari pandangan dunia tertentu. Nah, Ali Syariati memandang tauhid sebagai pandangan dunia, sehingga dengan demikian basis ideologi adalah tauhid. Bagi Syariati, Tuhan tidak hanya perlu untuk dibuktikan dengan berbagai macam argumentasi, akan tetapi bagaimana konsepsi ketuhanan kita, kata Ali Syariati, itu memiliki semangat ideologis yang membebaskan. Dengan kata lain, gagasan ketuhanan kita harus memiliki konsekuensi sosial, dalam arti punya penguasaan, dalam arti punya peran sosial melawan segala bentuk penindasan, atau memiliki semangat untuk bagaimana mengubah tatanan masyarakat yang terbelenggu karena penindasan. Gitu. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Ali Syariati. Jadi senada dengan Ali Syariati, ada juga salah satu tokoh Asgar Ali Engineer menilai bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kalimat yang revolusioner. Sebab kalimat la ilaha illallah diawali dengan kata la yang berarti tidak. Kata tidak menunjukkan pada negasi terhadap Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan selain Allah di sini yang dimaksud bisa berupa penguasaan manusia atas manusia, atau penghisapan manusia dengan manusia yang lainnya.
Nah, sebagaimana misalnya Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan la ilaha illallah, pada prinsipnya tidak hanya menolak berhala-berhala yang dipasang di Ka'bah, tetapi Nabi Muhammad juga menolak mengakui otoritas kelompok kepentingan yang berkuasa pada waktu itu atau struktur sosial yang ada pada manusia, ada pada masyarakat Mekah pada waktu itu. Sementara penolakan dakwah Rasulullah SAW oleh orang-orang Arab jahiliyah, khususnya petinggi Arab kala itu, bukanlah penolakan terhadap ajaran Islam seutuhnya, akan tetapi implikasi dari ajaran Islam yang memberikan ancaman terhadap kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Mengingat bahwa harus kita catat bahwa kaum hartawan Mekah pada saat itu bukannya tidak mau menerima ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sebatas ajaran-ajaran penyembahan kepada satu Tuhan atau tauhid tadi. Karena hal itu bukanlah yang merisaukan mereka. Yang justru merisaukan mereka adalah implikasi-implikasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi mereka pada saat itu. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana pandangan ahli syariati menganggap bahwa tauhid bukan hanya sebatas keyakinan kita atau konsepsi kita tentang ketuhanan, tetapi bagaimana tauhid itu dijadikan pandangan dunia sehingga tauhid merupakan basis ideologi atau landasan gerak manusia. Nah, berhubungan dengan pandangan dunia dan ideologi, dalam buku ini ahli syariati mengungkapkan istilah Roshan Fikr seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kepada figur ideologis, kepada pemikir yang tercerahkan. Pemikir yang tercerahkan ini adalah orang yang benar-benar, yang sungguh-sungguh dalam ideologi. Roshan Fikr adalah orang yang sadar akan keadaan di masanya, memahami setting sejarahnya, dan menerima segala tanggung jawab sosial. Ahli syariati melanjutkan, terjemahan yang paling tepat untuk istilah Roshan Fikr adalah kaum intelektual dalam arti yang sebenarnya. Kaum intelektual bukan sarjana yang menunjukkan kelompok orang yang telah selesai melewati pendidikan tinggi dan memperoleh gelar sarjana. Mereka juga bukan sekadar ilmuwan yang mendalami kemudian mengembangkan ilmu dengan penalaran dan penelitian. Mereka adalah kelompok orang yang merasa terpanggil untuk memperbaiki masyarakatnya, menangkap aspirasi mereka, kemudian merumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami setiap orang. Lalu kemudian menawarkan strategi dan alternatif pemecahan masalah. Jadi begitu ahli syariati menggambarkan bagaimana figur ideologis yang diistilahkan sebagai Roshan Fikr. Nah, Roshan Fikr ini kalau dalam terminologi Islam sering dikenal dengan istilah ulil albab. Adapun ciri-ciri ulil albab menurut Kang Jalal, yang pertama adalah bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu memisahkan yang jelek dari yang baik. Yang ketiga, kritis dalam memandang, kritis dalam mendengarkan pembicaraan umum. Yang keempat, bersedia menyampaikan ilmunya untuk memperbaiki masyarakatnya yang tidak beres. Kelima, melakukan protes terhadap ketidakadilan pada masyarakatnya. Dan yang keenam, dan ini mungkin yang paling membedakan dengan figur-figur yang lainnya, adalah rajin bangun tengah malam untuk bersujud. Jadi mungkin dalam bahasa kita secara sederhana Roshan Fikr ataupun ulil albab digambarkan sebagai orang yang sempurna nilai intelektualnya, yang sempurna nilai spiritual dan nilai sosialnya selama ia hidup di dunia. Dan dia sangat mampu mempertanggungjawabkan kehidupannya, menghibahkan dirinya untuk kemanusiaan. Ya, kurang lebih seperti itu ciri-ciri tadi yang digambarkan oleh Kang Jalal, yang istilah Roshan Fikr ini kalau dalam terminologi Islam itu dikenal sebagai istilah ulil albab, yang dari Kang Jalal tadi itu memiliki 6 ciri-ciri seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin kalau ini penyampaian saya agak terlalu cepat, bisa moderator diingatkan. Kalau mungkin juga ada yang sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, bisa juga langsung teman-teman
sampaikan sebelum kita masuk ini ke ulasan-ulasan yang lainnya yang ada pada buku Revolusi Diri menuju Revolusi Sosial ini. Bagaimana teman-teman? Ya, kita perlu dulu untuk apa namanya mendiskusikan apa yang kita sampaikan tadi, mulai dari bagaimana sepak terjang dari intelektual dari Alisar Riyadi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, itu sejauh manakah Alisar Riyadi sebenarnya untuk mencari pengetahuan yang baru sehingga dia bisa apa namanya terjun dalam masyarakat sekitar. Karena sempat saya baca tadi dari apa namanya, saya dengar tadi dari presentasi pemateri yang kemudian disampaikan bahwa kehidupan Alisar Riyadi itu bisa dibilang tidak seperti kaum borjuis ya. Ya, betul sekali, betul. Jadi ya. Kehidupan Alisar Riyadi itu bagaimana kemudian dia dibentuk apa namanya dibentuk dalam kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan bagaimana Alisar Riyadi dididik oleh ayahnya yang sempat saya dengarkan tadi yang disampaikan oleh pemantik itu, bahwa bagaimana ayah Alisar Riyadi ini memberikan sebuah pandangan ke Alisar Riyadi bahwa untuk bagaimana kemudian meningkatkan strata sosial itu bukan hanya faktor ekonomi ataupun uang, tapi persoalan bagaimana mengembangkan etika dan moralitas. Seperti itu ya? Iya, seperti itu, moderator. Jadi memang kehidupan Alisar Riyadi mungkin itu juga berangkat dari ininya, kedalaman ilmu pengetahuannya, juga bagaimana kondisi keluarganya yang sebenarnya kondisi intelektual Alisar Riyadi juga tidak serta-merta langsung menjadi, tetapi ada pengaruh-pengaruh dari ayahnya, ada juga pengaruh dari ibunya sebagai orang yang banyak ini mempengaruhi kondisi spiritual Alisar Riyadi. Disampaikan juga bahwa kakek dan nenek Alisar Riyadi sama seperti ayahnya adalah orang-orang yang cinta kepada ilmu, yang memiliki kapasitas intelektual yang cukup baik. Kalau di Iran katanya ayah Alisar Riyadi ini adalah seorang ulama sekaligus sebagai dosen. Nah, dari ayahnya lah Alisar Riyadi banyak belajar bagaimana hidup itu dihibahkan untuk masyarakat, karena ini ayah Alisar Riyadi selain ia sebagai dosen, sebagai akademisi, ia banyak terjun juga dalam gerakan-gerakan politik, bagaimana menentang perlawanan terhadap pemerintahan yang ada pada saat itu. Jadi mungkin itu yang banyak mempengaruhi karakter pada diri Alisar Riyadi. Ya. Dan memang menarik itu tadi, bagaimana prinsip keluarga Alisar Riyadi bahwa tinggi atau rendahnya kehormatan sosial atau strata sosial kita bukan dilihat dari uang katanya, tetapi dari bagaimana kualitas etika dan moral kita. Itu yang disampaikan oleh kedua orang tua Alisar Riyadi kepada Alisar Riyadi pada masa pertumbuhannya hingga membentuk karakter dirinya. Tapi sepertinya kayaknya disampaikan juga bagaimana apa namanya rutinitas Alisar Riyadi pada saat bersekolah ya dalam buku ini. Oh iya. Uh,
katanya ini juga agak ini, pada saat saya membaca agak sedikit lucu bagaimana masa kecil Ali Syariati pada saat mengenyam pendidikan sekolah dasar hingga SMA. Ada satu sifat Ali Syariati yang katanya tidak banyak berubah sebelum ia menuju fase remaja. Katanya Ali Syariati ini merupakan anak yang cukup agak malas untuk berada di ruang-ruang kelas. Katanya Ali Syariati bahkan beberapa kali atau sering mungkin bolos belajar, kalau dalam bahasa kita bolos belajar. Tetapi yang menarik adalah kalau kita kadang-kadang bolos belajar itu karena pergi main-main, Ali Syariati karena bosan dalam pelajaran yang disuguhkan di ruang kelas. Sehingga alternatifnya bagi Ali Syariati, ia kemudian masuk ke perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan pribadi ayahnya. Nah, disitulah kemudian ia mengimbangi kualitas intelektualnya. Ya mungkin sobat dari teman-teman ingin berdiskusi tentang bagaimana isi dari buku Ali Syariati ini yang kemudian dijelaskan oleh pemantik. Bagaimana teman-teman ataupun kanda sekalian? Ya mungkin kalau belum ada ini respon dari teman-teman, kita tidak apa-apa, kita endapkan dulu. Ya kurang lebih seperti itu bagaimana pemikiran Ali Syariati dalam memandang tauhid tadi yang saya sampaikan sebagai pandangan dunia, sehingga tauhid merupakan ini basis ideologi atau landasan gerak. Nah kalau bagi saya tauhid ini kalau dalam pengertian yang seperti ini bukan sebatas landasan gerak yang biasa-biasa saja, melainkan layak dikatakan sebagai landasan perjuangan umat manusia. Karena tadi seperti yang disampaikan Ali Syariati bahwa tauhid bukan hanya mengenai bagaimana konsepsi ketuhanan kita, bagaimana argumentasi kita tentang keberadaan Tuhan, tetapi bagaimana konsepsi ketuhanan kita itu punya implikasi sosial. Sebab katanya Tuhan itu menegasikan penindasan, Tuhan menegasikan penguasaan manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya. Nah kalau dalam pembahasan ketuhanan kita juga sering mendengar kata bahwa Tuhan adalah pencipta yang maha adil. Itu yang kemudian kita serap asma-asmanya. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau saya mencoba untuk memahami mengapa kemudian konsepsi ketuhanan itu harus punya implikasi sosial yang harmonis terhadap masyarakat. Jadi begitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Di buku ini juga yang menarik didiskusikan adalah bagaimana filsafat manusia dalam pandangan Ali Syariati. Jadi di awal Ali Syariati banyak membahas ini konsep ketuhanan, dan ia mengharapkan konsep ketuhanan itu harusnya mampu punya implikasi terhadap sosial. Kemudian ia mengulas tentang bagaimana filsafat manusia dalam pandangannya. Jadi dalam pandangan Ali Syariati memiliki konsep tentang penciptaan manusia yang terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah lumpur tanah atau lumpur tanah, dan yang kedua adalah ruh ilahi. Nah, dua dimensi ini yang ada pada manusia, lumpur tanah sebagai simbol kerendahan kita, kata Ali Syariati, dan ruh ilahi sebagai simbol kesempurnaan atau ketinggian atau kesempurnaan manusia. Jadi dari pengenalan dua dimensi ini yang kemudian mengantarkan kita untuk memaknai kebebasan. Jadi menurut Ali Syariati, pilihan kita menuju kepada aspek kerendahan atau aspek tertinggi yang disebut ruh ilahi. Ruh ilahi adalah pancaran ruh Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga disinilah makna kebebasan, kata Ali Syariati. Pilihan kita hanya ada dua. Kebebasan kita tetap ada pada diri kita, pilihan kita hanya ada dua, yaitu menuju kepada aspek kerendahan
ataupun aspek yang tertinggi yang disebut sebagai ruh ilahi. Jadi sehubungan dengan ini dalam Al-Quran terdapat juga penyebutan istilah bashar yang ditujukan kepada aspek biologi yang ada pada manusia, serta istilah insan yang kepada aspek ruhania atau aspek ketuhanan atau aspek kesempurnaan yang ada pada diri manusia. Jadi memang dalam beberapa ayat dalam penyebutan istilah manusia kadang menggunakan kata bashar, kadang juga menggunakan kata insan, dan kadang juga menggunakan kata terma annas. Dan ini menurut Al-Syariati itu punya makna-makna yang tersendiri. Menurut penjelasan Al-Syariati, bashar adalah makhluk yang sekedar ada. Dia menggunakan istilah being, jadi manusia yang hanya being yang ada. Manusia dalam arusnya sebagai bashar ini tidak akan mengalami perubahan. Menurut Al-Syariati, istilah bashar dalam terma Al-Quran itu ditujukan kepada aspek fisiologis manusia, aspek biologis manusia. Sementara insan atau terma insan adalah manusia yang menciptakan dalam dirinya kemauan untuk bergerak ke taraf menyempurna atau ke taraf menjadi atau becoming dalam istilah yang disampaikan oleh Al-Syariati. Jadi menjadi atau becoming adalah bergerak maju, mencari kesempurnaan, kata Al-Syariati, merindukan keabadian, tidak pernah menghambat dirinya untuk berproses terus-menerus ke arah kesempurnaan. Inilah yang dinamakan taraf insan, kata Al-Syariati. Manusia katanya mampu mencapai taraf ini karena di dalam dirinya terdapat unsur kesucian atau kemuliaan yang tadi saya sebutkan sebelumnya sebagai ruh ilahi atau ruh Tuhan. Jadi adapun pengenalan kita dari proses penciptaan tadi, itu menjadikan kita memahami bahwa sejak awal antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi penciptaan tidak memiliki perbedaan. Nah, diskursus ini yang banyak juga dibahas dalam buku ini, pada bab khusus tentang bagaimana wajah perempuan ideal dalam Islam, yang membahas bagaimana pandangan feminisme, bagaimana juga pandangan Islam terhadap perempuan. Nah kata Al-Syariati, untuk melihat bagaimana ini laki-laki dan perempuan itu, kita harus mesti kembali dari melihat bagaimana kita seharusnya memandang proses penciptaan. Nah, seperti itu tadi yang disampaikan oleh Al-Syariati, bahwa sejak awal pada dimensi penciptaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan, karena kesemuanya berasal dari unsur yang sama-sama memiliki unsur ruh ilahi dari Tuhan, sama-sama memiliki unsur lumpur atau unsur kerendahan dalam dirinya. Jadi begitupun juga katanya warna kulit, bentuk tubuh, dan perbedaan fisik pada manusia merupakan bukan perbedaan yang substansial, bukan tolak ukur pula untuk mengukur bagaimana kualitas kemanusiaan seseorang, tetapi perbedaan yang ada pada manusia adalah perbedaan dari sisi kualitas diri dan ketakwaannya kepada pencipta manusia itu sendiri. Jadi kurang lebih begitu yang diulas dalam buku ini. Mungkin masih ada tanggapan dari teman-teman. Ya, sepertinya mungkin kita berikan dulu ruang bagi teman-teman untuk bertanya terkait apa yang kita suguhkan dalam buku Al-Syariati ini. Saya mungkin bisa persilakan sama teman-teman, apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan terhadap buku yang kemudian dijelaskan oleh saudara Fari. Bagaimana teman-teman? Ya, mudah-mudahan izin
bertanya. Ya, silakan. Silakan saudara Arus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Rusdi dari Gorontalo. Siapa? Bang. Buku itu dan saya menemukan satu kalimat ketika Ali Saryati ingin mati syahid dan pengen disalibkan itu. Nah, korelasi yang ingin saya tanyakan korelasi dengan Syiah yang biasa diukir itu dalam sejarah Karbala. Apakah ada korelasi ketika Ali Saryati pengen mati syahid dengan sejarah Karbala itu? Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Korelasi Syiah yang mengingatkan satu sejarah Karbala dengan konsep Ali Saryati yang pengen mati syahid dan pengen disalibkan itu. Jadi terima kasih, hanya itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya bisa langsung saja berikan pada saudara pemantik untuk memberikan sebuah tanggapan terhadap pertanyaan yang kemudian diberikan oleh saudara Rusdi. Ya, ini terima kasih banyak Bang Rusdi, salam kenal juga. Dalam buku ini sebenarnya tidak dijelaskan apa alasan yang melatar belakangi kemudian Ali Saryati ingin disalibkan seperti Yesus. Tetapi kalau dalam pandangan ini apabila dikorelasikan dengan peristiwa Karbala itu, saya mengingat ada sebuah buku yang judulnya Pewaris Yesus. Itu kemudian bagaimana menggambarkan sosok Imam Hussein yang rela berkorban. Itulah mungkin yang kemudian dikorelasikan kepada kepada sosok Yesus yang rela untuk disalibkan. Nah, ini mungkin nilai pengorbanan yang ingin diserap oleh Ali Saryati dalam dalam segala gerak kehidupannya, bahwa pengorbanan sejatinya adalah pengorbanan yang dihibahkan untuk kemanusiaan. Mungkin untuk mengkorelasikan antara bagaimana konteks Syiah dan pensaliban Yesus itu, mungkin Bang Rusdi bisa kayaknya menarik untuk baca buku Pewaris Yesus Bang Rusdi. Itu banyak menggambarkan bagaimana Imam Hussein, pengorbanan Imam Hussein itu dikorelasikan dengan Yesus dalam hal pengorbanannya untuk kemanusiaan. Jadi mungkin itu yang ingin diserap. Kalau barangkali mudah-mudahan saya sesederhana apa yang saya tangkap dari ungkapan Ali Saryati. Memang benar bahwa Ali Saryati mengungkapkan bahwa dirinya ingin mati syahid dan ingin disalib seperti Yesus. Tetapi yang saya tangkap dalam buku itu bagaimana nilainya yang kemudian ingin diserap oleh Ali Saryati, yaitu nilai pengorbanannya. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Dari teman-teman mungkin ada tanggapan juga. Kembali ke Bang Rusdi, mungkin ada tanggapan. Ya, terima kasih atas tanggapan yang kemudian diberikan oleh pemantik. Saya mungkin bisa persilakan lagi kepada saudara Rusdi tanggapan ataupun tambahan terhadap apa yang kemudian disuguhkan oleh pemantik. Baik, terima kasih kepada penyaji. Jawaban yang sangat bagus. Dan betul bahwa Ali Saryati, ketika saya ingat di bacaan saya itu, dia pengen mengorbankan dirinya untuk masyarakat itu. Dan sebagai konsekuensinya? Ya, dia sendiri. Ya dirinya, yaitu tentang salib yang digambarkan tuh. Tapi bukan pengen disalibkan sebagai Yesus. Ya. Hanya pengen berkorban gitu. Iya. Mungkin saya terima.
Makasih Bang. Siap Bang. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang berada di kolom chat, yaitu Kak Uga. Bagaimana manusia melakukan proses penyempurnaan diri, sedangkan manusia dalam realitasnya tidak mampu menundukkan alam. Manusia masih memandang eksistensinya merupakan produk sejarah dan tidak bisa melepaskan diri dari apa yang terjadi di masa lalu. Dan terakhir, terjebak dalam kekuatan deterministik yang menganggap bahwa keberadaan manusia semua dibentuk oleh masyarakat. Jadi seperti itu pertanyaan dari Kak. Saya persilakan. Ya baik. Ya baik. Ini kalau dalam buku ini dijelaskan memang bahwa ada 4 penjara dan musuh-musuh manusia yang kesemuanya itu mesti manusia mampu untuk terlepas darinya, yang merupakan tantangan yang cukup berat baginya menurut Ali Syariati. Dan menurut Ali Syariati katanya, untuk keluar dari penjara-penjara itu, baik itu alam, sejarah, dan masyarakat, yang membuat manusia deterministik dan mekanistik katanya adalah dengan mengupayakan kesadaran diri. Nah, kesadaran diri yang kemudian dibangun, kemudian melahirkan nilai kebebasan pada dirinya, bahwa kebebasan yang diambil manusia adalah kebebasan bukan sebagaimana kebebasan dalam pandangan liberal yang tidak yang tidak relevan dengan pemikiran Ali Syariati, tapi Ali Syariati berpandangan bahwa kebebasan yang mesti manusia ambil adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang dengan kebebasan itu selalu diarahkan untuk pencapaian kesempurnaan atau sesuai dengan jalan fitrahnya. Selain kesadaran diri dan kebebasan, manusia juga harus mampu menumbuhkan katanya nilai kreativitas pada dirinya, karena secara fitrah manusia mesti menjadi becoming, mesti menjadi insan kalau dalam terma yang ada di dalam Al-Quran. Maka dengan kreativitas yang merupakan anugerah dari Tuhan, itulah yang kemudian mampu melepaskan manusia dari penjara-penjara dan musuh-musuhnya. Kalau misalnya kita mau bagi-bagi, misalnya bagaimana manusia kemudian harus menundukkan alam, tapi ini dalam tanda kutip, mungkin dalam bahasa kita bagaimana mengelola alam sebaik mungkin. Ali Syariati, kalau saya tidak salah, dia mengatakan dengan bagaimana kita mempertajam atau mengasah ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Tetapi Syariati ingatkan bahwa salah satu musuh manusia juga merupakan ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan yang bagaimana? Ilmu pengetahuan yang katanya adalah ilmu yang berafiliasi dengan materi atau uang. Ilmu yang digunakan untuk melegitimasi penguasa untuk menyukseskan ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pemodal. Nah, di sini mungkin agak sulitnya dan menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana menjabarkan kesadaran diri, kebebasan dan kreativitas itu dalam wujud konkret. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kalau dari apa yang saya dapatkan, begitu apa yang dijelaskan khususnya dalam buku ini. Terima kasih, Saudara Pendidik. Bagaimana dengan Kak Uga? Ada tanggapan ataupun ada tambahan terhadap apa yang kemudian disuguhkan oleh pemantik? Sekira sudah cukup apa yang kemudian disampaikan oleh saudara pemantik.
Saya berikan lagi satu pertanyaan bagi teman-teman ataupun kanda-kanda sekalian yang sempat hadir. Sebelum kita lanjut lagi pada bab-bab selanjutnya. Karena baru 2 bab yang kemudian dibahas, atau sudah 3 bab ya? Ya, Bagaimana? menarik memang untuk mendiskusikan itu tadi. Ali Syariati menggambarkan ada 4 penjara dan musuh manusia. Salah satu penjara yang saya secara pribadi sangat sering rasakan adalah penjara sejarah dan penjara masyarakat. Katanya sejarah itu kemudian dapat menjadi penjara untuk manusia apabila kita terkondisikan atau menganggap bahwa apa yang terjadi di masa lalu merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi dan punya implikasi terhadap diri kita hari ini yang tidak bisa diubah. Sejarah yang dimaksud juga oleh Ali Syariati merupakan paham-paham atau aliran-aliran pemikiran yang pada saat ini kita menerimanya begitu saja tanpa melakukan koreksi sebelumnya. Itu kata Ali Syariati, manusia yang seperti ini adalah manusia yang terjebak dalam penjara sejarah. Jadi menarik sekali, apalagi kalau kita refleksikan dalam diri kita, banyak sekali apa yang ini yang berkaitan dengan kehidupan kita. Misalnya kalau dalam ranah kampus, sejarah, romantisme sejarah itu sering digaung-gaungkan, tetapi itu dapat menjadi penjara untuk masa hari ini apabila sejarah itu adalah sejarah yang kelam, sehingga efeknya apa? Tidak jarang kita menemukan bagaimana antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya itu berbenturan hanya karena persoalan sejarah yang kemudian terus disalurkan kepada adik-adik di masa sekarang. Nah, kalau bagi Syariati katanya dalam kondisi seperti ini manusia terjebak dalam penjara sejarah. Masyarakat juga masuk dalam penjara ini, penjara manusia, karena menurut Ali Syariati bahwa masyarakat mampu menjadi penjara ketika kita secara individu itu kemudian secara determinis menganggap bahwa segala bentuk pengembangan dan aktivitas kita, pemikiran dan sebagainya, itu kemudian ditentukan oleh bagaimana masyarakat mengkonstruk. Katanya untuk menjadi manusia ini, manusia ideal menurut Ali Syariati, maka manusia mesti terlepas dari penjara ini, penjara masyarakat, bahwa manusia mesti merdeka sebagai dirinya, sebagai individu, karena setiap manusia diberi bekal oleh Tuhan berupa akal dan kesadaran. Kurang lebih seperti itu yang digambarkan Ali Syariati. Tetapi yang paling menarik adalah kalau penjara alam, sejarah dan masyarakat adalah penjara yang ada di luar diri manusia, ada satu penjara yang sangat menantang. Katanya penjara ini adalah penjara yang ada dalam diri kita, yang disebut Ali Syariati sebagai penjara ego. Nah, ego ini yang kemudian paling sulit untuk kita lawan, katanya, karena dia dia tidak kentara dalam wujudnya, sangat sulit untuk dikenali batas-batasannya, karena ia berada dalam diri manusia. Salah satu bentuk katanya dari penjara ego adalah adanya hasrat kita untuk terus menerus memenuhi segala kebutuhan, meskipun kebutuhan itu tidak berguna bagi kita secara primer. Jadi kurang lebih seperti itu penangkapan saya terhadap penggambaran penjara-penjara manusia yang disampaikan ini, yang diungkapkan oleh pemikiran Ali Syariati. Yang selanjutnya juga ada, selain penjara katanya ada ini,
ada musuh manusia. Yang pertama adalah ilmu yang terafiliasi dengan uang, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ilmu yang terafiliasi dengan uang adalah ilmu yang menjadi legitimator bagi penguasa yang dalam tanda kutip melakukan penindasan dan eksploitasi, sehingga dengan ilmu itu menjadi penghubung atau jembatan penguasa dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan ataupun eh, eh, berbagai bentuk eksploitasi. Ilmu dalam pandangan Ali Syariati yang seperti ini bukan ilmu sebagaimana ilmu, tetapi ilmu yang sudah terafiliasi dengan uang. Sehingga katanya posisi orang yang berilmu itu kemudian tidak setinggi-tingginya ilmu itu, setinggi-tingginya posisi ilmu, setinggi-tingginya keberhasilan ilmu pengetahuan, ia tetap akan menjadi rendah karena pada akhirnya dia akan dijadikan sebagai jembatan untuk merealisasikan keinginan-keinginan penguasa yang sifatnya dalam tanda kutip eksploitatif. Yang kedua, musuh manusia adalah spesialisasi. Karena kenapa Ali Syariati menggambarkan bahwa dalam diri manusia terdapat ruh ilahi yang suci, ada akal sebagai anugerah yang diberikan. Maka dengan itu manusia senantiasa dapat berkembang dan terus berkembang, sehingga kata Ali Syariati spesialisasi merupakan salah satu bentuk penurunan kualitas kemanusiaan manusia, karena dalam spesialisasi manusia hanya dituntut untuk memahami satu arah pemikiran, satu arah pekerjaan yang pada akhirnya akan membuat manusia terjebak dalam kehidupan yang mekanistik dan berulang-ulang saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah materialisme. Kalau dalam ini, kenapa ini menjadi musuh manusia katanya? Karena kalau kita mau melihat pandangan Ali Syariati, di awal tadi bahwa tauhid itu kemudian dijadikan sebagai pandangan dunia dan basis ideologi, maka pantas saja materialisme menjadi musuh, karena materialisme menganggap bahwa keberadaan manusia dan pencapaian manusia ini tidak akan pernah keluar dari batasan-batasan materi. Sementara dalam pandangan dunia ilahi atau dalam pandangan dunia tauhid, perkembangan manusia ini bisa lepas dari batasan-batasan yang materi, yang sifatnya lebih transendental, yang lebih religius, yang pada akhirnya disebut sebagai kesempurnaan apabila kita bergerak menuju arah yang ilahiyah. Yang selanjutnya katanya musuh manusia adalah agama yang dijadikan legitimator penguasa yang tiran untuk menindakbubukkan rakyat. Ini yang menarik menurut saya, karena agama yang dimaksudkan Ali Syariati bukan agama sebagaimana pengertian agama yang sesungguhnya, tetapi Ali Syariati mengungkapkan bahwa agama dapat menjadi musuh ketika ia dijadikan sebagai legitimator bagi penguasa melalui penjualan ayat-ayat kitab suci untuk menindakbubukkan rakyat, sehingga rakyat kemudian dengan pasrah menerima kondisinya yang tidak beres, yang ditindas sebagai bentuk keharusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menurut Syariati sebagai musuh manusia, yaitu agama sebagai musuh manusia dalam tanda kutip agama yang dijadikan legitimator bagi penguasa. Yang terakhir, musuh manusia adalah sikap berlebihan. Ini berhubungan juga dengan penjara ego, karena sikap berlebihan dalam pandangan Ali Syariati adalah sikap yang sebenarnya dikonstruk oleh sistem kapitalisme melalui berbagai cara-caranya, sehingga manusia kemudian terpancing dan bertambah terus hasrat dalam dirinya untuk memenuhi segala kebutuhan, sehingga dengan itu katanya manusia akan mempercepat rasa bosan pada dirinya. Sekira ini merupakan tantangan yang cukup berat, karena saya maupun teman-teman mungkin sangat sering dapat tidak bisa mengalahkan ini sikap berlebihan, karena itu tadi
sikap berlebihan ini selain ada pada diri kita melalui kehadiran penjara ego, ia juga merupakan sesuatu yang terrekayasa oleh sistem kapitalis melalui berbagai cara, contohnya misalnya media dan sebagainya itu. Mungkin kurang lebih seperti itu pandangan Syariati dengan filsafat manusianya, dan bagaimana pemaparan oleh Syariati terkait 4 penjara manusia dan musuh-musuhnya. Nah, terkait itu katanya manusia sempurna dalam pandangan ahli Syariati nanti adalah manusia yang mampu keluar dari 4 penjara ini dan musuh-musuh ini. Nah, manusia yang tercerahkan, kalau dalam istilah Rosenfikernya tadi, selaras dengan manusia sempurna yang telah keluar dari 4 penjara dan musuh-musuh yang saya sebutkan tadi. Begitu katanya sebagai manusia sempurna yang disebutkan oleh Al-Syariati. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau ada yang bisa kita diskusikan terkait apa yang tadi saya sampaikan. Sebelum saya mencoba untuk lanjut kepada pembahasan yang menurut saya penting untuk kita bahas pada malam hari ini. Ya, terima kasih atas tanggapan dari saudara pemantik. Saya mungkin bisa persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan sebuah tanggapan terhadap isi buku bagaimana bentuk pemikiran Syariati kepada saudara pemantik. Bagaimana? Saya Kak mau bertanya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya tertarik untuk bertanya terkait manusia yang dikategorikan sebagai insan atau dalam artian aspek ketuhanan. Jadi dikatakan bahwa manusia itu akan menjalani suatu jalan menyempurna, becoming, yang tadi disebutkan oleh pemateri. Nah, pertanyaan saya ialah adakah kiat-kiat atau jalan utama yang ditunjukkan oleh ahli Syariati demi menempuh suatu perjalanan yang sifatnya transenden? Misalnya dalam pandangan Ayatullah Muhammad Baqir Sadr itu ada gerak substansi atau gerak jiwa, atau dalam pandangan lainnya ada metodologi psikik. Saya ingin melihat apakah ada yang seperti itu dalam pandangan ahli Syariati untuk mengacu pada hal-hal yang bersifat transenden. Ya, mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Abika. Ya, mungkin saya bisa langsung berikan kepada saudara pemantik untuk memberikan sebuah tanggapan terhadap pertanyaan yang kemudian disuguhkan oleh saudara Abika. Ya, terima kasih banyak. Secara khusus, dalam buku ini tidak menyampaikan dengan gamblang bagaimana kiat-kiat kita untuk menuju kepada taraf insan itu, tetapi barangkali karena dalam pembahasan buku ini itu dikaitkan dengan pembahasan Rosenfiker tadi yang saya sebutkan sebagai sosok figur ideologis bagi ahli Syariati, yang ini kemudian dihubungkan dengan terminologi Islam dan memiliki beberapa ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, secara tidak langsung saya menangkap itu bukan hanya sebagai ciri-ciri, tetapi ajakan ataupun kiat dalam bahasa kita untuk bagaimana mencoba untuk menyerap keteladanan itu, meskipun Rosenfiker dalam istilah Syariati itu adalah orang-orang yang sederajat dengan Nabi ataupun pelanjut pewaris Nabi.
Tetapi menurut saya bukankah kita semua adalah orang-orang yang mesti menyerap kenabian, menyerap asma-asma kenabian. Nah, nah, nah ini yang saya tangkap barangkali kalau kita mencoba untuk mencari kiat-kiat bagaimana untuk mencapai taraf insan itu, saya melakukan pendekatan dengan itu tadi, istilah Roshan Fikr yang disampaikan Ali Syariati. Dan istilah Roshan Fikr ini dalam terminologi Islam dikaitkan dengan istilah ulil albab yang menurutnya Kang Jalal memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Nah, saya kira itu penting, yang ini yang kita yang menjadi refleksi. Mungkin saya tidak bisa menjawab seperti apa yang digambarkan oleh Ayatullah Bakir Sadar dengan pendekatan geraknya, karena ini bagaimanapun juga kita mesti mencoba ke arah itu, tetapi karena mungkin buku ini mencoba menghadirkan bagaimana cara itu untuk masyarakat umum, sehingga dikemas secara sederhana melalui kiat-kiat ataupun ciri-ciri yang digambarkan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan saudara penanya? Adakah, Iya, ya? baik. Kak, sudah cukup. Ya, mohon maaf kalau umpama ini jawaban saya kurang memuaskan. Cuman itu tadi saja yang bisa saya jelaskan, bahwa saya mencoba menarik itu dari istilah Roshan Fikr yang disebutkan Ali Syariati, dan bagaimana ciri-cirinya yang dijelaskan pada buku ini, yang kalau kita mau refleksikan, ini bisa menjadi ajakan untuk kita semua bagaimana kemudian menghidupkan itu dalam diri kita masing-masing. Saya persilakan oleh saudara Ivan Hidayat. Baik, terima kasih. Jadi mungkin sederhana pertanyaan saya terkait pembahasan malam ini, terkait dari bagaimana perspektif Ali Syariati terhadap filsafat manusia. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana dalam landasan filosofis dan teologis ini mempengaruhi pandangan Ali Syariati terhadap konsep manusia atau konsep insan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh saudara penanya. Saya persilakan. Mungkin ini saya tadi kurang paham bagaimana pertanyaannya Ikhwan. Minta tolong di ulangi. Jadi saya ulangi Kak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana seorang sosok Ali Syariati mempengaruhi pandangannya terhadap landasan filosofisnya dan landasan teologis terkait konsep manusia dan atau konsep insan. Begitu. Saya persilakan. Mungkin pertanyaannya bagaimana Ali Syariati atau apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Ali Syariati sehingga seperti itu filsafat manusianya. Ya, kurang lebih seperti itu Kak. Cuma yang saya minta itu dari landasan filosofisnya dan dari landasan teologis. Kalau dari landasan teologis di buku ini, Ali Syariati itu berangkat dari pemahaman teks Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya menjadikan kamu dari tanah lalu menjadi setetes mani. Ini kemudian yang dijadikan Ali Syariati sebagai salah satu unsur pembentuk manusia, yaitu lumpur tanah, yang kemudian Ali Syariati maknakan sebagai simbol kerendahan manusia.
Itu saja yang ini, yang penjelasan yang saya dapatkan dari sisi teologisnya. Ahli syariat itu berangkat dari itu, dari beberapa terma-terma dalam Al-Quran dan secara khusus merujuk pada Quran Surat Al-Hajj ayat 5 tentang itu, proses penciptaan manusia yang berasal dari lumpur tanah dan setetes mani itu. Sehingga untuk menggambarkan ini filsafat manusia Al-Syariati, makanya disampaikan bahwa manusia ini memiliki dua unsur. Yang pertama adalah lumpur tanah sebagai, kalau Al-Syariati maknakan sebagai simbol kerendahan pada diri manusia. Yang kedua adalah ruh ilahi sebagai anugerah atau sebagai bagian yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga kebebasan itu berada pada pilihan kita, apakah memilih kepada kerendahan ataupun kepada kesempurnaan kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau agak kurang ngena, saya akan coba-coba cari lagi yang lainnya, karena memang buku ini tidak banyak menjelaskan secara utuh bagaimana ahli syariat kemudian membentuk pemikiran-pemikirannya, tetapi sepertinya itu banyak digambarkan langsung ahli syariat melalui karya-karya langsungnya. Ya, saya kembalikan ke Ikhwan. Bagaimana Saudara Iwan? Ya Kak, baik lanjut. Ya bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan? Ya, mungkin sedikit saya tanyakan tentang bagaimana pandangan ahli syariati terhadap filsafat manusia. Kan tadi dijelaskan bahwa ada dua unsur, lumpur tanah dan ruh ilahi. Yang kemudian lumpur tanah ini menandakan sebuah kerendahan, sedangkan ruh ilahi itu menandakan sebuah ketinggian. Yang bagaimana kemudian kita bisa mencapai yang namanya kesempurnaan. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah kita sebagai manusia ada bentuk ikhtiar dari diri kita sendiri, bagaimana kemudian membangun dua unsur, membangun salah satu unsur yang kemudian dijelaskan oleh ahli syariati. Apakah ada faktor ikhtiar dari diri kita sehingga unsur ini termanifestasikan terhadap diri kita? Mungkin seperti itu. Ya tentu harus ada ikhtiar dari diri kita. Bagaimanapun dua unsur ini tidak bisa kita hilangkan dalam diri kita. Misalnya unsur lumpur atau dalam pemaknaan ahli syariat sebagai simbol kerendahan ini, ketika dihubungkan dengan terma basyar dalam Al-Quran, itu mengandung makna biologis. Jadi bagaimanapun kehadirannya itu tidak bisa kita hilangkan karena dapat menjadi penopang kehidupan. Hanya saja ahli syariati mengingatkan bahwa unsur itu bukan unsur mutlak, bukan unsur yang satu-satunya yang harus yang ada pada diri kita, sehingga ada keharusan yang lebih transendental umat manusia, yaitu dengan mengaktualkan unsur ruh ilahinya, dengan bagaimana menyerap asma-asma ilahi itu. Jadi tentunya ini harus ada ikhtiar seperti yang digambarkan ahli syariati ketika ia menjelaskan bagaimana manusia harus keluar dari penjara dan musuh-musuh manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana dengan teman-teman, ada tanggapan ataupun pertanyaan? Mungkin kita endapkan dulu
ada hal menarik juga dalam buku ini ketika Ali Syariati membahas tentang matinya realitas sosial. Kata Ali Syariati, kematian sosial yakni tak hidupnya nilai-nilai ketuhanan dalam masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan yang dimaksud adalah hilangnya saling kasih sayang antara umat manusia, hilangnya saling merawat, saling menjaga, berbagi tanpa imbalan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu menurut Ali Syariati, pertentangan antara Habil dan Qabil sebagai sebuah sejarah awal umat manusia adalah gambaran bagaimana konflik sosial awal mula tercipta. Jadi Ali Syariati berusaha untuk melakukan pendekatan bagaimana mengkonstruk konflik sosial melalui dialektika sejarah. Dia kemudian mengambil peristiwa itu, peristiwa Habil dan Qabil sebagai peristiwa awal konflik sosial terjadi yang Ali Syariati maknakan sebagai perwajahan yang sebenarnya senantiasa hadir terus di setiap zaman dengan perwajahan Habil dan Qabil yang berbeda. Habil Ali Syariati maknakan sebagai kebenaran, sementara Qabil Ali Syariati maknakan sebagai kebatilan. Nah, Ali Syariati memandang bahwa konflik sosial yang terjadi adalah bukan pertarungan, bukan sebatas pertarungan kelas karena basis ekonomi seperti yang disampaikan Marx pada falsafah sosialnya, tetapi kata Ali Syariati konflik sosial itu tercipta karena adanya orang yang mengarah salah satu yang condong kepada kebenaran dan ada pula yang condong kepada kebatilan. Hanya saja perwajahan kebenaran dan kebatilan ya, ini dalam setiap masa itu punya wajah melalui sistem ataupun tokoh-tokoh tersendiri. Nah, menyangkut tentang itu, perwajahan Habil dan Qabil sebagai awal mula konflik sosial itu dalam Al-Quran dihubungkan dengan adanya Qarun, Fir'aun, Haman dan Bal'am sebagai pelanjut Qabil, di mana Qarun digambarkan sebagai, kalau saya tidak salah itu ya sebagai orang yang memiliki harta kekayaan yang sezaman dengan Fir'aun, yang kalau pada masa modern sekarang ini wajah Qarun itu digambarkan seperti sebuah sistem yang eksploitatif yang kita kenal dengan istilah kapitalisme. Adapun Fir'aun ini dimaknakan sebagai pemimpin yang tiran, pemimpin yang menindas. Ini saya rasa sangat banyak contoh yang kita temukan pada masa sekarang. Adapun Haman ini adalah digambarkan Ali Syariati sebagai pelacur intelektual yang banyak membantu Fir'aun pada masa itu, yang pada masa sekarang ini juga menurut Ali Syariati itu punya wajah-wajah yang berbeda. Seperti ketika Ali Syariati menjelaskan bagaimana posisi ilmu sebagai musuh manusia. Yang terakhir, wajah Qabil di masa modern ini itu seperti Bal'am modern. Bal'am modern adalah orang-orang atau ulama-ulama yang menjual agama untuk melegitimasi tindakan penguasa. Ini sangkut dengan penjelasan Ali Syariati tentang tempat penjara dan musuh manusia tadi. Jadi dalam pandangan Ali Syariati, jika keempat unsur ini tadi menyatu, gambaran Qarun yang rakus secara ekonomi yang diwakili oleh sistem kapitalisme, Fir'aun yang menindas yang mewakili perwajahan pemimpin yang tiran, Haman yang pelacur intelektual, serta Bal'am yang menjual agama adalah perwajahan Qabil yang hidup dengan wajah baru di setiap zamannya dalam kehidupan sosial ini. Jika keempatnya menyatu dalam kehidupan sosial, maka secara otomatis
sosial yang dihadapi sedang mengalami kematian bagi Ali Syariati. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan dari penjelasan Ali Syariati tentang bagaimana kematian sosial itu terjadi. Yang menarik adalah karena Ali Syariati itu mengkonstruksi itu dari dialektika sejarah, kemudian bagaimana menggambarkan itu dan bagaimana relevansinya terkait kondisi sekarang, yang dimana kelanjutan atau perpanjangan tangan Habil melalui Firaun, kemudian Firaun modern itu muncul terus di setiap zaman dengan wajah dan ataupun sistem yang berbeda-beda. Dan saya kira tidak menutup mata, kita juga sama-sama melihat bahwa memang perwajahan-perwajahan itu hadir di sekitar kita, khususnya di negara kita. Mungkin di satu sisi lebih condong, mungkin Bal'am yang banyak, mungkin pengaruh-pengaruh Firaun yang banyak, ataupun Haman yang banyak di negara kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Di bab selanjutnya, setelah mengulas tentang bagaimana kematian sosial itu dapat terjadi, Syariati kemudian mengulas tentang bagaimana penggambaran masyarakat ideal. Masyarakat ideal Ali Syariati istilahkan sebagai ummah. Ummah ini merupakan wujud dari masyarakat tauhid, masyarakat yang diridhoi oleh Allah, yang mana segala aspek kemasyarakatannya yang menempatkan nilai-nilai ilahiyah menjadi perekatnya. Jadi ini menarik. Ini menarik menurut saya karena pemikiran Ali Syariati baik dari skala parsial individu sampai ke aspek sosial itu selalu ditarik kepada hal-hal yang transendental. Di sisi lain terkait ummah tadi itu, Ali Syariati menjelaskan bahwa masyarakat ideal dalam pandangan Ali Syariati yang disebut ummah itu membutuhkan pemimpin. Pemimpin ini yang kemudian Ali Syariati sebut sebagai imam. Hanya saja perkembangan ini yang kemudian banyak penafsiran terkait bagaimana cara pemilihan pemimpin. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa ada dua arus pemikiran yang besar, ada dua arus mazhab yang kalau dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, imam adalah khalifah atau pemimpin politik, sementara dalam pandangan Syiah adalah imamiyah, ada konsep imamiyah yang karena pandangan ini ada pandangan yang mencoba untuk menengahi bahwa pemisahan pemimpin itu dikategorikan antara dua, yang satu khalifah hanya membahas tentang kepemimpinan politik atau keduniawian, sementara imam atau imamah dalam konsep Syiah hanya membahas atau hanya mengarahkan masyarakat itu pada bagaimana pendekatan diri kepada Tuhan. Tetapi pandangan ini Ali Syariati tidak sepaham, karena menurut Ali Syariati imam adalah orang yang tidak memisahkan antara dunia dan ilahi, sehingga imam mesti menjadi pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual masyarakat atau ummah. Jadi kurang lebih seperti itu ini penggambaran sosialisme Ali Syariati. Cukup menarik dan secara tidak langsung memang banyak ini, lagi-lagi karena kita harus mampu juga melihat bagaimana background Ali Syariati sendiri.
Sehingga wajar saja ketika ia menyebut bagaimana sosok imam ideal, ia kemudian menyebutkan bahwa imam yang ideal adalah imam yang memimpin masyarakat baik secara spiritual maupun politik. Berbeda dengan konsep khalifah yang hanya mengurusi bagian politik umat. Tapi dalam buku ini tidak mencoba untuk menggiring kita kepada hanya satu bentuk konsep, tetapi hanya menggambarkan bagaimana secara eksplisit Ali Syariati dalam menggambarkan kepemimpinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah membahas sosialisme Islam, itu Ali Syariati kemudian membahas mengenai wajah perempuan ideal. Ini yang sempat saya singgung tadi tentang kaitannya dengan falsafah manusia Ali Syariati. Jadi yang menarik di pembahasan ini menurut saya adalah ketika Ali Syariati menghadirkan sosok Fatimah sebagai figur yang darinya perempuan-perempuan mesti bercermin, mesti meneladani. Dalam buku ini Ali Syariati mencoba menggambarkan bahwa Fatimah adalah sosok perempuan yang lengkap secara intelektual, yang tinggi secara spiritual, serta yang tetap menghibahkan dirinya kepada aspek-aspek sosial dan perlawanan. Jadi itu tadi menarik buku ini untuk teman-teman baca karena secara sederhana bagaimana pemikiran Ali Syariati itu digambarkan, tetapi yang mesti kita garis bawahi juga sebaiknya juga untuk membaca pemikiran-pemikiran Ali Syariati melalui karya-karya langsungnya. Jadi mungkin itu saja yang ini ingin saya sampaikan. Mungkin lebih enak kalau kita lakukan perbincangan. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah sempat membaca buku ini ataupun buku-buku Ali Syariati yang secara langsung. Itu bisa teman-teman bagi di forum kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian yang kemudian disebutkan. Saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan terhadap apa yang telah disampaikan oleh pemantik, ataukah ingin memberikan sebuah pandangan tentang bagaimana pemikiran Ali Syariati. Saya persilakan untuk teman-teman. Sekali saya persilakan untuk teman-teman kalaupun memang ada pertanyaan ataupun tanggapan terhadap apa yang kemudian disuguhkan oleh pemantik terhadap buku Ali Syariati. Saya boleh lagi, Kak? Ya, saya persilakan. Jadi sempat disinggung terkait sosok Fatimah, putri Rasulullah. Jadi dalam bukunya Ali Syariati yang Fatimah adalah Fatimah, membahas tentang bagaimana perlawanan Fatimah melawan kezoliman pada saat itu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah, dan mungkin ini menyangkut terkait mazhab-mazhab pertentangan aliran-aliran dalam Islam, Kak. Kan dalam buku Fatimah kita melihat bahwa pada saat itu Fatimah melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang katanya pada saat itu zolim, karena mungkin yang pertama terkait pemindahan kekuasaan yang seharusnya katanya dalam pandangan Syiah itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua itu terkait tanah Fadak
yang katanya itu adalah punyanya Fatimah sebagai warisan dari Rasulullah, tapi kan itu ditentang oleh pemerintah pada saat itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian pandangan kakak pemateri terkait hal itu, karena maksud saya kita sebagai posisi yang tidak tahu bagaimana kebenaran dari sejarah itu, bagaimana menanggapi hal tersebut, karena saya pikir dua hal ini adalah dua hal yang bertentangan, karena ada yang melihat pemimpin pada saat itu adalah sebagai seseorang yang bijak, dan ada pun yang melihat sebagai pemimpin yang zalim. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin bisa langsung persilakan oleh saudara pembantu memberikan sebuah pandangan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh saudara kita. Ya, terkait perbedaan mazhab, apalagi lagi ketika kita membahas terkait konsep kepemimpinan yang kalau dalam Ahlus Sunnah itu mengarah kepada ke sistem kekhalifahan yang diambil pada saat pasca wafatnya Nabi itu melalui metode musyawarah, sedangkan menurut pandangan Syiah adalah dengan penunjukan langsung Nabiullah Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Saya kira ini menjadi pembahasan khusus dan saya tidak memiliki, mohon maaf, kapasitas untuk bagaimana menjelaskan itu, karena salah satu faktor yang mesti memang kita yang penting untuk kita dalami adalah bagaimana faktor dinamika sejarah waktu itu. Nah, dinamika sejarah ini yang ketika kita cari sumbernya memang ada dua arus pandangan. Seperti itu tadi, Tanah Padak, ada peristiwa Tanah Padak dalam pandangan Syiah, ada pula peristiwa Tanah Padak dalam pandangan Ahlus Sunnah. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita penting untuk kita sama-sama dalami, karena secara tidak langsung memang punya implikasi terhadap diri kita, terhadap diri kita, tetapi saya tidak mampu untuk menjelaskan itu secara langsung di forum ini. Saya kira butuh pembahasan khusus untuk berdiskusi soal itu. Kalau dalam buku ini terkait tadi peristiwa Tanah Padak, Ali Syariati mengungkapkan bahwa pilihan Fatimah untuk mengambil kembali Tanah Padak bukanlah sebatas pilihan untuk mengambil area itu, mengambil tanah itu hanya sebatas keuntungan material. Kata Ali Syariati, perjuangan Fatimah tidak boleh diturunkan serendah itu. Kata Ali Syariati kemudian selanjutnya menjelaskan bahwa perjuangan Fatimah dalam peristiwa Tanah Padak itu menggambarkan bahwa bagaimana sikap Fatimah dalam menunjukkan wajah pemerintahan pada saat itu, yang menurut Ali Syariati adalah pemerintahan yang zalim. Jadi itu menurut Ali Syariati, perjuangan mengambil kembali Tanah Padak dalam buku ini itu adalah bukan perjuangan yang sifatnya ekonomi semata, tetapi perjuangan untuk menunjukkan tadi antara kebenaran dan kebatilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Atika. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Masih ada tambahan ataupun pertanyaan terhadap saudara pemantik? Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan ataupun memberikan suatu tanggapan. Ada pertanyaan atau tanggapan? Tapi mungkin ini saya tambahkan sedikit, terlepas dari kontroversi Sunni Syiah di negara kita,
kehadiran bincang buku ini adalah itu tadi, bagaimana kita kemudian melihat pemikiran-pemikiran ahli Syariati baik dari segi pemaknaannya terhadap tauhid, falsafatnya terhadap manusia, dan bagaimana ia gambarkan kematian sosial itu terjadi. Itu kita serap, bukan itu kemudian kita serap secara terbuka dan tidak ini sebisa mungkin untuk menghindari tergiring pada kontroversi itu tadi, karena dia ini dan itu bukan mayoritas di negara kita, kemudian otomatis kita salahkan. Saya rasa itu hal yang ini yang bisa kita hindari, karena bagaimanapun memang posisi pemikiran mesti kita dudukan, karena pemikiran-pemikiran Al-Syariati sekiranya ini menarik untuk kita dalami, khususnya kita misalnya di teman-teman ini, karena ini punya komitmen keislaman dan keindonesiaan, punya komitmen sebagai organisasi perjuangan, maka pemikiran ahli syariat terhadap konsepsi bagaimana berjuang dan bergerak itu kemudian kita serap dalam dirinya kita, yang diturunkan, yang diterjemahkan ke dalam ranah gerakan. Persoalan pemilihan mazhab, apakah yang benar ini dan yang salah, itu adalah persoalan pembahasan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada forum ini. Saya kembalikan ke... Terima kasih atas penyampaian dari Mantik. Masih ada pertanyaan ataupun ingin memberikan sebuah pandangan ataupun tanggapan? Jadi sebenarnya pasti banyak yang dijelaskan di buku ini, tetapi karena keterbatasan saya tidak mampu untuk menjelaskan semuanya apa yang ada di buku ini. Masih banyak hal-hal yang menarik untuk teman-teman dalami, dan bisa saja apa yang saya sampaikan tadi merupakan hasil dari distorsi pemahaman saya, sehingga sebaiknya teman-teman membaca langsung karya ini ataupun membaca langsung melalui karya langsungnya Ali Syariati. Gitu. Untuk menghindari distorsi pemahaman tadi. Ya, terima kasih atas tambahannya lagi. Bagaimana untuk teman-teman ataupun kakak-kakak sekalian? Ya mungkin kalau sudah tidak ada, kita simpulkan saja. Jadi sekiranya mungkin sudah tidak ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pandangan terhadap apa yang kemudian disuguhkan oleh pemantik. Jadi sedikit kesimpulan yang saya dapatkan pada bincang buku kali ini, itu mulai dari dijelaskan bahwa bagaimana saya sedikit tertarik terhadap bagaimana rutinitas kehidupan Ali Syariati semenjak dia berada pada bangku pendidikan. Nah, kita mungkin bisa belajar dari situ bahwa bagaimana Ali Syariati dibentuk, mengisi waktunya untuk membaca buku, sehingga bagaimana membentuk keyakinan ahli Syariati itu bisa dibentuk melalui pencarian pengetahuan melalui baca buku. Ya betul. Yang menarik juga karena ahli Syariati tidak tertutup terhadap satu arus pemikiran. Itu yang menarik bagi saya, keterbukaan pemikiran ahli Syariati.
ketika ini kan diceritakan ketika ia hijrah ke Paris, ia kemudian banyak bertemu dengan pemikiran-pemikiran Barat, baik itu Marxisme, kapitalisme. Ia kemudian mendalami betul-betul bagaimana pemikiran itu, dan pada akhirnya ia kritik kembali melalui gagasannya. Tetapi saya tidak sampaikan tadi bagaimana kritik Al-Syariati terhadap Marxisme dan kapitalisme itu. Mungkin teman-teman bisa baca bukunya, baca gagasannya terkait bagaimana kritik Al-Syariati terhadap pandangan humanisme Barat. Dan yang bisa kita ambil tadi, yang bisa kita ambil paling tidak adalah bagaimana keterbukaan pemikiran itu. Saya kira itu, Kak Kadri. Dan saya juga sedikit untuk sebenarnya menarik untuk bisa dijadikan sebuah motivasi juga, bahwa sebenarnya ada beberapa penjara-penjara manusia. Yang pertama itu mengenai sejarah, masyarakat, dengan ego. Jadi sebenarnya di sini kalau saya berpandangan bahwa untuk menghindari hal penjara-penjara ini, itu mesti melakukan sebuah gerakan kesadaran. Sehingga Ya, betul, kita bisa kita bisa memperkuat ideologinya kita terhadap bagaimana yang kemudian dijelaskan oleh Al-Syariati, bahwa bagaimana ideologi tauhid itu bisa termanifestasikan terhadap tindakan manusia. Dan mungkin juga sangat menarik yang saya pahami di sini mengenai persoalan bagaimana pandangan Al-Syariati terhadap filsafat manusia, bahwa ada beberapa unsur yang ada pada diri manusia. Yang pertama itu lumpur tanah yang rendah, dan kedua ruh ilahi tinggi. Jadi di sini kita bisa melakukan sebuah gerakan kesadaran berlandaskan dengan ikhtiar kita, sehingga kita bisa mengarahkan diri kita untuk bagaimana kemudian menuju kepada ruh ilahi. Begitu yang kemudian saya pahami dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemantik. Saya kira itu kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada kata penutup bagi pemantik, atau kita langsung tutup saja? Kalaupun memang ada, saya persilakan. Saya berpandangan begini, ada kalanya kondisi sosial kita yang tidak ideal disebabkan oleh kondisi individu kita yang tidak beres. Jadi wajar saja bila perbaikan sosial sulit terwujud, karena setiap dari kita boleh jadi bagian dari sebab terjadinya kemerosotan sosial. Jadi hemat saya, revolusi diri menuju revolusi sosial ini mungkin dapat dijadikan kalimat sekaligus spirit untuk kita yang cocok dalam upaya menemukan jalan keluar dari segala kesemrawutan kehidupan sosial kita. Jadi masing-masing dari kita secara sadar berupaya melakukan pengenalan, introspeksi, dan perbaikan diri yang pada akhirnya nanti diharapkan berujung pada perbaikan sosial. Jadi saya kira ini bukan hal yang mudah dan instan, tapi penting untuk sama-sama kita ikhtiarkan. Mungkin itu penutup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Tum. Jadi semoga kita dari hasil diskusi ini bisa tercerahkan untuk bagaimana kemudian bisa mencari pengetahuan-pengetahuan yang bisa mengukuhkan keyakinan kita. Jadi akhir kata, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya teman-teman.